Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لا ينقضي عنك يوم إلا ويجري على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات وكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتص فيه الجماء من القرناء فقد روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان فقال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان قلت لا قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة وقال أبو هريرة في قوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم أنه يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فكيف أنت يا مسكين في يوم ترى صحيفتك خالية عن حسنات طال فيها تعبك فتقول أين حسناتي فيقال نقلت إلى صحيفة خصامائك وترى صحيفتك مشحونة بسيئات طال في الصبر عنها نصبك واشتد بسبب الكف عنها عناؤك فتقول يا رب هذه سيئة ما قارفتها قط فقال هذه سيئة القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم بالمبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة إلى آخره. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, dan barangkali kamu, jikalau kamu mengadakan perhitungan dirimu, artinya andai kata kita menghitung tentang diri kita ini, sedang kamu rajin melakukan puasa pada siang hari dan melakukan ibadah pada malam hari, niscaya kamu tahu bahwa tidak berlalu daripada harimu, tidak berlalu daripadamu hari, melainkan berlaku atas lisanmu daripada menggibah kaum muslimin yang mengambil seluruh kebaikanmu. Lalu bagaimana dengan sisa kejelikan dosa dari memakan harta haram dan syubhat dan keteledoran dalam ketaatan, dan bagaimana kamu mengharapkan terlepas dari kezaliman pada hari yang diambil kisas balasan setimpal padanya bagi kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Artinya kalau kita menghisap diri kita, kita puasa siang, malam beribadah kepada Allah, tapi kita suka menggibah orang. Suka menggibah orang, maka
Gibah itu sudah menghabiskan puasa kita, apalagi ibadah-ibadah malam hari itu sudah habis, sudah diambil oleh orang yang kita gibah itu. Nah, ditambah lagi kita ada dosa, dosa lain. Nah, ada dosa lain seperti misal dengan sengaja memakan harta yang haram, memakan harta syubhat, taat kita kepada Allah kurang biris. Nah, bagaimana kita bisa selamat di akhirat itu? Jadi artinya kita sudah kalau menghitung-hitung diri kita ini. Setiap kali kita berbuat gibah, setiap kali kita menggunjing orang, berarti ada ibadah kita yang hilang. Ada ibadah kita yang berpindah kepada orang yang digibah. Barangkali gibah itu sudah menghabiskan amal ibadah kita. Nah, sedangkan dosa-dosa kita masih banyak yang lainnya. Nah, itu kalau kita mau mengadakan perhitungan dengan diri. Nah, jadi agar selamat daripada yang demikian, beribadah kepada Allah siang dengan puasa, malam dengan qiyamul lail, menjaga mulut daripada menggibah, memfitnah orang, menjaga tangan, kaki dan lainnya daripada menzalim orang. Nah, itu caranya supaya kita bisa selamat, supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan susah payah itu kada berpindah buku kepada buku catatan orang lain. Nah, kalaupun misalnya kita terlanjur juga sudah menggibah orang, nah, supaya jangan ada urusan di akhirat, supaya amal ibadah kita jangan berkurang, jangan terganggu, nah kita minta halal lah kepada orang di dalam dunia ini sebelum kita diselesaikan di akhirat. Di dalam dunia kita selesaikan, kita pelajari kayak apa caranya minta halal kepada mereka yang pernah kita gibah itu ada ilmunya, ada pelajarannya, kayak apa cara kita minta halal itu. Nah, jadi kalau kita menggibah orang, menggunjing orang, kalau gunjingannya itu kada sampai kepada inya, nah kada sampai kepada orang yang digunjing, ucapan kita tuh kada sampai, ini lebih ringan daripada gunjingan itu sampai ke telinga orang yang kita gunjing itu. Nah, apabila gunjingan kita ini kada sampai ke telinga orang yang kita gunjing itu, oleh sebahagian ulama menjelaskan cukup kita minta ampun kepada Allah, dan memintakan ampun kepada orang yang kita gunjing itu. Misalnya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, waghfir dzunubi, ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang-orang yang aku gibah itu. Nah, dan dosa orang-orang yang aku gibah itu. Ini kalau kada sampai, cukup kita minta ampun kepada Allah, dan mendoakan. Dan mendoakan ini kada ada berhenti sampai seumur kita. Baik tiap hari sekali kita doa, ya Allah ampuni dosa hamba dan dosa orang-orang yang pernah hamba gibah mereka itu. Jadi amalan jadinya, jadi amalan wajib. Ya Allah ampuni dosa hamba pernah menggibah orang, dan ampuni dosa orang-orang yang hamba gibah itu. Nah, ini kalau gibahnya itu kada sampai. Misal kita menggibah orang mana misalnya, ya kada mungkin sampai lah ke telinganya. Kan kita bisa melihat di televisi ada orang yang pina aneh, lalu kita gibah ini.
Ya kada sampai apa nggak sana ucapan kita itu. Nah jadi caranya kada perlu minta halal mendatangi ke rumahnya itu, kada perlu, cukup kita istighfar lawan Allah dan mintakan ampun kepada Allah mereka itu. Doakan segala kebaikan untuknya. Nah kemudian kalau gibah itu sampai ke telinganya, ini lebih berat sedikit nih. Kita madahkan inya bungo lawan seseorang. Kebetulan orangnya pulang anjur atar pada hakannya lawan si pulan itu. Tadi si pulan nyambet di kembungul. Nah, sampai ke telinganya. Ini kada kawa minta ampun dengan cara seperti tadi. Mesti kita datanginya. Kita datanginya, lalu kita minta halal, minta ridha, minta maaf lawan inya. Minta maaf lawan inya. Itu pokoknya demikian, kita datang kepadanya untuk minta halal. Apabila kita khawatir, nah kita khawatir, mun aku minta halal lawan inya, pada aku nyambat inya bungul semalam, bisa tampilingnya aku, nah, bisa disakitinya aku, ada gejala ke arah itu, ada indikasinya. Soalnya orangnya orang jagau, orang penyarikan. Mun aku minta halal lawan sidin, pada pernah nyambet sidin bungo tampiling din aku. Lain sudah orangnya. Nah kalau kita ada indikasi terganggu keamanan kita, menimbulkan maksiat lain lagi pulang, nah itu kada usah kita datangi. Cukup dengan cara seperti cara pertama tadi. Kita berdoa lawan Tuhan, doakan sidin. Mudah-mudahan sidin diampuni Tuhan dosanya, mudah-mudahan sidin itu murah rezekinya, mudah-mudahan sidin diafiatkan oleh Allah, mudah-mudahan sidin matinya husnul khatimah, doakan. Nah itu kalau kita kada wani minta halal nih. Kalau kita minta halal kepada orang itu, kita yakini kada ada menimbulkan masalah, nah kita wajib minta halal kepadanya, wajib minta halal. Nah itu kalau gibah, gibah kepada orang nang sampai gibah kita ke telinganya. Nah itu hanya cara kalau sudah terlanjur kita menggibah, kalau sudah terlanjur menggibah. Nah lain lagi dengan buhtan. Buhtan itu lebih berat lagi daripada gibah, fitnah. Nah, fitnah. Nah kalau fitnah ini kada cukup hanya dengan minta halal kepadanya. Kita mesti minta ampun kepada Allah, kita minta halal kepada orang yang kita fitnah, ditambah lagi kita mencabut ucapan kita di hadapan siapa dulu kita memfitnahinya. Nah ini berat lagi. Kalau gibah itu kan kita menyebut sesuatu aib yang ada pada dirinya, nah itu gibah. Misalnya orangnya ada aib, memang ada aib, tapi orang tuh kada ketuju kalau kita sebut aibnya, nah itu gibah. Kalau fitnah ini mah ada orang yang kada ada melakukan itu, padahal akan melakukan itu tuh fitnah. Nah ini kada cukup sekadar minta halal, mesti kita meralat kembali ucapan kita di hadapan orang yang siapa kita dulu dihadap memfitnahnya. Kita berpandir lawan si A misalnya, anu kam si anu tuh ini memfitnah. Nah ini kita mesti minta halal lawan nang difitnah. Yang kedua tugas kita datangi orang semalam nang kita pandiri itu. Nah semalam kalau ada aku madahakan si pulang tuh ini kada sekalinya kada bujur. Nah diulangi. Bila kada kayak itu kada selesai urusannya. Itu kalaunya memfitnah. Nah itu urusan pribadi. Gibah ini urusan pribadi. Lain lagi dengan urusan harta. Harta ini lebih berat daripada gibah. Karena harta ini kita di samping minta halal kepada orang itu, ditambah lagi mengembalikan hartanya atau nilainya. Kalau gibah itu cukup minta halal, tadi ulun menggibah pian selesai. Kalau harta, nah harta ini kita kembalikan hartanya,
atau hartanya ada lagi nilainya, dan kita minta maaf kepada orang itu. Ini soalnya masalah harta. Jadi sedikit harta, satu sin itu bisa menghabiskan 70 rakaat sembahyang, biar para ulama dahulu mengatakan. Nah, kita ini mengambil pun orang satu sin. Ini orang bahari, ulama bahari nang zaman masih ada sin-sinan tuh. Wah, ini berapa sasin tuh ya, kada tahu kita. Bahari kan ada sin. Jadi ulama dahulu mengatakan dalam pengajian sidin, kalau kita mengambil harta orang sasin itu 70 rakaat bayar sembahyang kita. Sasin kalau 1000 berapa sin? 100.000 maka ada kait habis rakaat sembahyang bertahun-tahun membayarin itu. Namun 1 juta seumuran bisa habis sembahyang kita diambilnya. Nah, itu kalau kita menzalim orang mengenai harta, mengambil pakaian orang, mengambil makanan orang, mengambilnya harta orang, kita ambil, itu menghabiskan amal ibadah kita. Nah, itu caranya ada lain daripada kita minta maaf, minta ridha, dan mengembalikan barangnya kalau masih utuh. Kalau barangnya sudah dimakan, kada kawa lagi nilainya berapa. Nah, nilainya. Nah, ini kalau masalah harta. Soalnya kalau di akhirat kada ada lagi itu, tinggal tarik menarik amal aja lagi penyelesaiannya. Nah, yang ketiga masalah aniaya. Ini sama dengan harta. Kita misal memukul orang tanpa benar, memukul orang dengan cara yang kada benar. Ini ada mukul dengan cara yang benar tuh ada aja. Misal memukul kuitan, memukul anak dalam rangka mendidik itu cara yang benar aja. Asal pukulannya kada mencederai. Laki memukul bini dalam rangka mendidik, nah itu dibenarkan dalam agama asal pukulannya kada mencederai, kada meninggalkan bekas. Nah, guru memukul muridnya dalam hal mendidik itu dibenarkan aja, tapi pukulannya kada mencederai, kada meninggalkan bekas. Kada sampai bebeler-beler awak kurang misalnya, nah itu lain lagi, kita kaliwatan ngarannya. Nah, ini kalau memukul orang, melukai orang, nah ini di samping minta halal dan kita menyerahkan diri kita untuk dipukul, maka kalau kada itu kada selesai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 18 hari sebelum wafat, beliau menyuruh Bilal untuk mengumpul manusia di Masjid Nabawi. Kalau Bilal berseru agar berkumpul di Masjid Nabawi. Nah, Nabi kita di Masjid Nabawi berpidato di hadapan manusia, sahabat-sahabat, berkisah tentang dekatnya ajal sidin. Lalu Nabi sebelum itu minta keridhaan. Ajar Nabi kepada para sahabat, siapa yang pernah aku aniaya, sahabat-sahabatku yang pernah ku zalim, andai kata aku ada menzalim, sahabatku yang pernah ada ku pukul, aku mohon diridai, dimaafkan, jar Nabi. Kalau kada berkenan memaafkan, jar Nabi, silahkan balas di tempat ini juga. Karena Nabi kada hendak mati membawa sesuatu yang akan bersangkut paut di akhirat kayaknya. Nah, jadi ini Nabi memberikan contoh kepada manusia, memberikan contoh. Siapa yang ada merasa hartanya aku ambil, jar Nabi, bapada berapa aku ganti sekarang. Siapa yang merasa aku pukul, kalau kalian memaafkan ganti pukul, silahkan pukul aku. Nah, itulah yang terkenal dengan kisah Ukasah itu. Nah, ini sahabatnya semuaan diam di masjid, semuaan meridai, ridina ya Rasulullah, kami ridha dengan engkau wahai Rasulullah. Semua sahabat berkata kami ridha dengan engkau wahai Rasulullah. Nah, ada seorang laki-laki yang bernama Ukasah. Nah, Ukasah berdiri, wahai Rasulullah, ulun kada ridha. Ulun pernah memukul pian, pernah memukul ulun di perut dengan tungkat pian. Ulun sekarang hendak membalas itu. Nah, itu Ukasah ini. Ribut sahabat Nabi, haratnya hebatnya Ukasah, waninya hendak memukul Nabi.
Nabi kita menyuruh Bilal ambil di rumah Fatimah tungkatnya, karena saya ingat aku Nabi tungkat itu yang pernah mengenai Ukasah. Padahal bukan memukul Ukasah Nabi itu. Nabi di atas unta, Ukasah hendak mencium paha Nabi. Nah, Nabi hendak menghambat unta itu supaya jalan tak karena perut Ukasah. Bukan sengaja memukul Ukasah. Nabi itu di atas unta, Ukasah datang hendak mencium paha Nabi. Nabi hendak menghambat memukul unta tak karena perut Ukasah waktu itu. Bukan sengaja memukul Ukasah. Nah, tungkat. Jadi Abu Bakar datang, Umar datang mengusul, wahai Ukasah, engkau kada perlu memukul Rasulullah, pukul kami 100 pukul gantiannya, Rasulullah jangan dipukul. Jadi Nabi kada boleh. Siapa yang memukul itu yang menerima balasan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Hasan, Husin, yang menyediakan tubuhnya untuk dipukul dengan sekali pukul dari tungkat itu. Nabi kita melarang, kada bisa aja Nabi digantikan. Nah, siapa yang memukul itu yang dibalas. Akhirnya tungkat datang. Nah, ini tungkatnya aja Nabi. Di mana yang memukul aku pukul. Ujar Ukasah, pian dulu memukul ulun kada berbaju. Pian harus kada berbaju juga dipukul. Nah, waktu ulun kada berbaju. Pacul Nabi dilepaskan sidin pakaian sidin. Nah begitu Nabi kita melepaskan pakaian, itulah Ukasah kesempatan memeluk Rasulullah dan mencium perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama ini bukan nak memukul, kada, anak melihat perut Nabi dan nak menciumnya, itu tujuannya, bukan nak membalas, kada. Nah sudah Ukasah ini Nabi kita buka baju, Ukasah kisah hendak memukul, dilepasnya tungkatnya, dipeluknya Nabi habis-habisan, diciumnya perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diciumnya perut Nabi sampai aja Nabi, apakah engkau ridha wahai Ukasah? Raditu ya Rasulullah, ulun ridha wahai Rasulullah. Nah lalu jar Nabi, dalam kesempatan itu, Ukasah ini rafiqi fil jannah, dia kawanku kena di surga. Nah pada sahabat yang lain ini mengurung meragapkan Ukasah masing-masingnya. Nah, sampai hendak pingsan Ukasah diciumi oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah jadi itu caranya minta halal kepada orang yang pernah dipukul, pada orang yang pernah dianiaya. Kalau kadaka itu di akhirat kena hukumannya, dan hukumannya lain dengan tungkat dunia. Di sana tungkat dari neraka yang akan memukul kita. Jadi mengambil harta orang caranya supaya selamat, supaya ibadah kita kada habis membayar itu, kembalikan harta orang atau nilainya ditambah lagi, minta ridha. Nah menganiaya tubuh orang sama, datangi minta halal, serahkan diri kita, pukul di mana hendak memukul. Nah bila kadaka itu kada biris, habis kena kebaikan kita untuk membayar hal-hal yang seperti itu. Abu Dzar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 2 ekor kambing yang tanduk menanduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, atadri fima yantatihan? Ujar Nabi, wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa mereka itu tanduk menanduk? Apakah kamu tahu mengenai sesuatu yang keduanya saling tanduk menanduk? Saya menjawab, tidak tahu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, walakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Ujar Nabi, tetapi Allah tahu dan dia akan memutuskan di antara keduanya pada hari kiamat. Jadi bukan hanya manusia yang dikisas di akhirat itu, binatang-binatang pun yang pernah dizalim oleh binatang lainnya di akhirat akan dikembalikan oleh Allah untuk dikisas. Apalagi manusia yang punya akal ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi
illa umamun amsalukum, suratul An'am. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Nah, artinya apa? Maksudnya umat-umat seperti kamu. Kalau kita ini di dunia saling zalim menzalim, kita di akhirat akan diambil kisas oleh Allah. Nah, binatang-binatang pun demikian juga. Nah, ini Al-Quran mengatakan demikian. Sesungguhnya Allah mengumpulkan semua makhluk seluruhnya pada hari kiamat itu. Binatang-binatang ternak, binatang-binatang lain, burung, dan setiap sesuatu. Maka sampailah dari keadilan Allah bahwa Dia mengambil bagi binatang yang tidak bertanduk dari binatang yang bertanduk. Kemudian Dia berfirman, jadilah kamu tanah. Memangnya kada ada hukuman? Binatang kan kada ada neraka surga baginya. Cuma kalau dalam dunia pernah menyakiti binatang lainnya, di akhirat kita dibalasakan dulu. Kayak apa rasanya menanduk orang, ditanduk orangnya. Nah, sudah diris, ujar Tuhan apa? Kuni turaba, jadilah engkau tanah, jadi tanah. Manusia kada pernah menganiayain, pernah. Nah, kada disuruh bebulik menampiling, kada. Dalam dunia pernah bisa memukul orang, di akhirat kita memukul, kadakah itu kalau manusia? Bayar dengan amal tadi. Nah, bayar dengan amal. Kalau binatang cukup dibalas. Nah, cukup dibalas. Sesudah itu disuruh jadilah tanah, jadi tanah binatang itu. Maka demikian itu ketika orang kafir berkata, wahai sekiranya aku adalah tanah. Orang kafir hendak benar kayak binatang jadi tanah juga, kada kawa manusia. Orang kafir melihat kambing ini menanduk itu jadi tanah. Kambing ini pernah dalam dunia dibalas ditanduk jadi tanah. Ya orang kafir jadi akan ulun tanah juga ya Allah. Kada kawa jadi tanah orang kafir. Ada neraka di belakang mereka itu. Dan demikian itu ketika orang kafir berkata, wahai sekiranya aku adalah tanah. Maka adalah kamu, wahai orang yang patut dikasihani, pada hari kamu melihat lembaranmu itu kosong dari amal-amal kebaikan. Yang lama kepayahanmu padanya. Dalam dunia kita payah menahan guring, menahan tidur untuk tahajud sembahyang malam. Di dalam dunia kita payah haus lapar karena puasa. Nah, sekali di akhirat kada ada bacaannya. Mana puasa pahalanya kada ada. Mana sembahyang kada ada pahalanya. Kosong dari amal-amal kebaikan yang lama kepayahanmu atasnya. Lalu kamu berkata, di mana amal-amal kebaikanku? Maka aku naik haji, aku berumrah, aku bersalawat, aku puasa, aku bersedekah. Kada ada. Kada ada tulisannya. Maka dikatakan oleh para malaikat, amal-amal kebaikanmu dipindah ke lembaran-lembaran musuh-musuhmu. Dipindah Tuhan. Jadi dipindah. Orang nang kita gibah itu ke situ larinya. Orang nang kita zalim hartanya, kita tipu hartanya, kas pindahnya ke situ. Orang yang pernah kita pukul, kita sakiti dalam dunia, pindahnya ke situ. Sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, sehingga buku kita kosong dari amal kebaikan itu. Amal-amal kebaikanmu dipindah ke lembaran-lembaran musuh-musuhmu. Dan kamu melihat lembaranmu itu dipenuhi dengan kejelikan-kejelikan yang lama, kepayahanmu dalam sabar daripadanya, dan sangat kesusahanmu disebabkan menahan daripadanya. Lihat di balik lembaran berikutnya, banyak dosa, lembaran dosa, lembaran dosa. Lihat di sini ada minum arak, maka ada pernah minum arak dalam dunia, ada dosa minum arak, ada dosa berzina,
maka kada pernah berzina dalam dunia. Kenapa di sini ada dosa berzina? Wahai Tuhan, ini adalah kejelikan-kejelikan yang tidak pernah saya kerjakan sama sekali. Protes kita, ada terbuat berzina, ada terbuat berjudi, ada terbuat minum arak. Saya ingat dalam dunia kan ada biasa melakukan itu. Kenapa ya Allah ini ada dalam catatan amal hamba? Maka dikatakan, dijawab kepadanya, ini adalah kejelikan-kejelikan orang-orang yang kamu telah menggibah mereka. Gibah mereka, kamu telah mencaci mereka, kamu telah bermaksud jahat kepada mereka. Orang berzina secara sembunyi-sembunyi, orang berzina secara sembunyi-sembunyi. Kebetulan pas kita tahu, kita melihat, mestinya kita ini diwajibkan satrul uyub, menutup aib. Kada boleh kita mengisahkan kepada siapa jua pun bahwa pulan dan pulana tadi berzina. Selamat kita. Tapi kalau kita melihat ada orang berzina, kita seekong aja nang tahu, yang lain kada melihatnya orang di situ. Kita melihat ada orang berzina, kita kisahkan di kampung. Semalam aku melihat perempuan berduaan di rumah situ, kada berpakaian. Habis akhirnya dosa jinanya taka kita, nang bejinanya orang. Nang bejinanya orang, dosanya taka seorang. Karena gatahnya ini ngarannya. Menjakanya kita diam aja, kada perlu memberitahu. Apa untungnya memberitahu orang? Orang sudah bersembunyi-sembunyi melakukan zina, sembunyi-sembunyi. Kita pas kebetulan melihat. Kita wajib di situ diam. Diam, jangan mengisahkan kepada siapa jua pun. Bila kita kisahkan, inya kadarida, dosa jinanya kena ada dalam catatan kita. Sama demikian halnya orang berjudi misalnya, inya sembunyi-sembunyi berjudi, ada hendak di tengah orang. Kita tahu, kita menagur munkar ininya kada wani, orangnya jaga, orangnya penampilingan, kita tagur sedih anunya, kita diam aja, kita jangan dikisah-kisahkan ke orang lain. Mau kita kisahkan ke orang lain, itu kita dosanya taka kita. Boleh kita kisahkan ke orang lain kalau melihat ada orang berjudi itu, tapi tujuan mengisahkan itu untuk merubah kemunkaran itu. Mau sekadar berkisah-kisah aja kada boleh. Boleh kita di kampung ada orang berjudi di tengah hutan, diam aja, tapi hati kada katuju cukup sudah. Kalau hendak melaporkan juga, laporkan kepada orang nang kawa merubah itu, itu selamat kita. Tapi kalau kita melaporkan orang kakawanan di warung-warung pandiran, itu gibah ngarannya, itu nama habiskan amal kita. Ini melihat ada orang berjudi, kita tahu, kita hendak merubah, kita kada wani, ini empat orangnya, diam aja dah kita, ya hati barang kada. Kalau hendak mengisahkan yuk kisahkan no polisi, tuh wahai polisi ada orang berjudi sana, makasih ditangi supaya nyampihan, itu selamat kita. Kalau kadang itu mengisahkan kisah wara kemana-mana, itu yang disebut dengan gibah ngarannya. Lalu kamu berkata, wahai Tuhan, ini adalah kejelikan-kejelikan yang tidak pernah saya kerjakan sama sekali. Maka dikatakan ini adalah kejelikan-kejelikan orang-orang yang kamu telah menggibah mereka. Kamu telah mencaci mereka. Kamu telah bermaksud jahat kepada mereka. Dan kamu telah menzalim mereka dan berjual beli, bertetangga, berbicara, munazarah, muzakarah, membahas pelajaran dan macam-macam muamalah lainnya. Gibah itu dihalalkan untuk orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya. Itu boleh kita gibah.
Orang yang sudah menampakkan kemaksiatannya, orang yang sudah kada ada rasa malu untuk berbuat maksiat, nah itu kan ada lagi kita dosa menggibahnya. Mantaraha jilbabal haya balagi batalah, menjadi Imam Ghazali, siapa yang sudah membuang rasa malunya maka orang itu sudah halal untuk digibah. Inya sudah kada malu lagi melakukan maksiat. Minum arak lagi kiting-kiting botolnya di tangan, minum arak di tengah jalan, itu orang kada malu. Nah itu boleh disambat pemabuk, kada apa-apa. Orang berjudi bawa pohon listrik tengah jalan, berjudi, sambat dia itu penjudi, kada apa-apa. Ini sudah kada malu di tengah umum melakukan judi itu. Ini ketujuh badum di tengah pasar, badum di muka toko berinting telinga sini nah. Kisahkan ya kemana-mana kada apa-apa tuh ketujuh badum merincak. Karena ini sudah kada malu badum di tengah pasar itu kada ada gibah lagi. Gibah ini kepada orang yang malu maksiatnya ketahuan orang. Malu kalau maksiat itu ketahuan orang. Ini ketujuh minum bir ketujuh, minum mabuk-mabukan ketujuh, tapi di rumah sorangan lah minum. Kalau kata orangnya kada mau supan. Nah ini kada boleh kita gibah. Jangan dikatakan pemabuk, itu kita gibah karena ia masih malu ketahuan orang perbuatan maksiatnya. Nang halal itu yang sudah membuang malunya. Nah itu kada apa-apa lagi digibah. Nah jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu dosa-dosa yang ada di catatan amal kamu itu sebenarnya itu bukan dosa kamu, tetapi dosa orang yang kamu gibah berpindah kepadamu. Dosa orang yang kamu aniaya berpindah kepadamu. Dosa orang yang kamu tipu dalam usaha jual beli pindah kepadamu. Akhirnya kita semuaan menyandangnya. Akibat apa? Akibat dalam dunia kita melakukan itu dan mati kada sempat minta halal. Nah jadi kepada ahli waris ini disuruh untuk memintakan halal orang tuanya misalnya. Misal ahli waris anaknya atau siapanya tahu abahnya ini dulu pernah menzalim si fulan dan kada sempat bermaafan. Nah datangi fulan itu, urus bisai supaya inya maridai lawan abah kita. Bila inya maridai, selamat abah kita. Nah, kita tahu bahwa abah kita pernah menipu orang, si fulan yang ditipu sidin sampai sidin mati kada minta halal. Datangi si fulan itu, urus supaya selesai kayak apa, supaya abah dalam kubur ini selamat. Nah itu selamat. Tapi kalau kita minta halal kepada anaknya ahli waris, nah, kepada anaknya orang mati itu kada berlaku. Kita minta halal kepada anaknya. Misal kita pernah menganiaya fulan bin fulan, belum kita minta halal kepadanya, mati fulan bin fulan, kita datangi anaknya. Nah jam anak arwah kalau iya aku ini minta maaf, nah aku pernah dulu menipu abah hikam. Nah itu kada berlaku, sia-sia, kada ada artinya. Anaknya kada berhak untuk menghalalkan itu, kada berhak. Jadi kalau kita pernah menganiaya orang, pernah menggibah orang, orangnya mati, lawan Allah Ta'ala aja urusannya lagi, lawan Tuhan aja urusannya. Apa udah sudah datangi ahli waris, kita minta maaf pun ahli warisnya, kada kawa tuh lain masalah harta, lain kalau masalah harta. Nah sidin mati, kita ada hutang lawan sidin. Nah anaknya ada ahli waris. Nah dulu aku ada hutang sama Abah Hikam 10 juta. Nah, kayak apa tuh? Nah itu harta berpindah kepada ahli waris. Itu salah ahli waris, ahli waris bayar, nah kita bayari. Ahli waris kami tidak akan selesai. Karena kita hutang masalah harta. Tapi kalau hutang pribadi itu ahli waris kada ada hak untuk memaafkannya. Nah, kita pernah menggibah sidin, memfitnah sidin, lalu sidin mati, belum minta halal, nah itu habis sudah. Allah Ta'ala aja urusannya lagi. Masalah ahli waris kada kawa menghalalkan itu karena lain masalah harta. Nah kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
حضر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيا أيها الراجون منا شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه